Ramadan kita itu adalah apa? Perilakunya. Bagaimana kalau yang tadinya bisa menjaga sabar, maka dia bisa sabar. Tetap jujur, tetap disiplin. Bagaimana perasaan dia kalau misalnya biasa nggak suka sama teman, sekarang dia bisa lapang dadanya. Yang tadinya suka melakukan hal yang tidak baik, dia tahan. Itu adalah pembuktian dari hasil tempaan Ramadan. Seseorang itu suksesnya Ramadan itu bukan dilihat pada saat Ramadannya, teman-teman, tapi terlihatnya itu di bulan Syawal. Ya. Ibadahnya meningkat, keimanannya meningkat, kemudian amal salehnya juga meningkat, tidak berkurang. Ya, ada satu kaidah mengatakan kun robbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kamu hambanya Allah dan jangan kalian menjadi hambanya Ramadan. Jadi semangat beribadahnya cuma di bulan Ramadan. Begitu masuk 1 Syawal berhenti. Ya, puasanya berhenti, kemudian apalagi infaknya berhenti, tahajudnya berhenti. Itu yang namanya kita apa? Menjadikan Tuhannya itu adalah Ramadan. Nah, bagaimana amal ibadah kita itu meningkat di bulan Ramadan, tidak turun, teman-teman. Ramadan itu menjadi gaya hidup kita, nempel. Jadi seolah-olah Ramadan itu sudah melekat dalam keseharian kita. Ini yang pertama. Jadi makna Syawal yang pertama adalah apa tadi? Irtafa'a, peningkatan. Yang kedua, makna Syawal yang kedua itu adalah ibtida'ul khair. Ibtida itu artinya mulai, memulai kebaikan. Syawal ini menjadi momen kita memulai semua kebaikan. Ya, kalau yang tadinya susah ke masjid, ya rasanya kaki itu apa ya, berat gitu kalau dengar azan itu mau ke masjid itu susah. Nah, Syawal ini sebagai bulan untuk kita memulai. Ada alasan gitu. Weh, tumben lo ke masjid. Iya kan udah semangat Ramadan gitu. Memulai kebiasaan-kebiasaan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu tidak ditinggalkan. Kalau kemarin kita sudah full puasa selama 1 bulan, nah jangan ditinggalkan kebiasaan puasanya. Dimulai dari apa? Puasa 6 hari Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Rugi kan kalau kita tinggalkan 6 hari Syawal. Kemudian apalagi? Puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lain. Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan memulai kebaikan? Kalau kemarin mungkin ada di antara kita yang belum bertegur sapa, gara-gara dia ya cuma masalahnya kecil, nggak diundang, akhirnya udah ngambek, left. Kalau istilahnya siapa yang pintar bahasa Inggris, left behind, kata Sari salah. Kalau left behind artinya apa? Ketinggalan. Nah, ada yang leave, bilangnya leave, gue leave ya, gitu. Lucu. Bagaimana kita memulai, teman-teman, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama teman kita, hubungan dengan tetangga yang kemarin sudah nggak bertegur sapa. Kita mulai, ya, bawakan sesuatu, kan ada alasan tuh, ya, ada alasan kita bikin apa, bubur kacang hijau, kita bikin sop, anterin. Jangan diterjemahkan, ada yang menerjemahkan hadis Rasulullah SAW, ya, kalau kita masak maka bagilah ke tetanggamu meskipun hanya kuahnya saja. Mananya kita bikin opor, ayamnya buat kita, kuahnya buat tetangga. Bukan begitu maksudnya.
Kalau kita cuma mampu bikin kuahnya saja, ya udah berbagi kuahnya. Tapi kalau ada dagingnya, kita kasih dagingnya. Perbaiki hubungan. Ya, ibtidaul khair ini memulai sesuatu yang memang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang tadinya dingin kepada istrinya, ya, istrinya dingin kepada suaminya, mulai ya minta maaf duluan. Yang gampang itu meminta maaf atau memaafkan? Yang gampang apa? Minta maaf ya. Memaafkan itu susah. Ya lu gue maafin, tapi gue gak akan pernah lupa. Udah sakit ini, udah luka ya. Kalau istilahnya Sumatera, mana orang Sumatera di sini siapa? Oh ya, di sebelah ya. Galang yang patah bisa disambung, piring yang retak bisa dilem, hati yang hancur mau dicari kemana obatnya? Obatnya adalah ketika kita bisa memaafkan. Selamat datang Ibu Hayati. Masya Allah. Ya, bergeser. Ini rombongan Depok Utara ya. Alhamdulillah. Ini siapa yang berdatang nih? Oh, Masya Allah, Yuni Hayati. Ya, ini rombongan Depok Utara nih. Ini masih ada nih, sebelahnya Ibu Indah. Ada Ibu Indah takut bergeser, takut kejedot kayak ngomong lagi gitu. Muter-muter tato. Tato. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai mana? Perbaiki hubungan dengan Perbaiki hubungan. Itu dia teman-teman. Ini berat, memaafkan. Pada justru disitulah letak keutamaannya. Ya, letak keutamaannya. Bagaimana di saat kita sulit kita bisa melakukannya. Tadi pagi ya kayaknya sebelum anak saya berangkat kerja hari ini. Dia udah ngeluh, udah 2 bulan nggak dapat gaji. Kayaknya perusahaannya sudah mau kolaps. Ya, ini yang nggak dapat gaji siapa? Saya tanya. Sendiri atau semua katanya. Semua karyawan. Bayangkan, saya bilang kakak bersyukur masih punya orang tua, makan tinggal nemplok, tidur tinggal nemplok. Gimana yang kepala rumah tangga dan seterusnya. Ya, tetap kita perbaiki hubungan. Iya, kemarin beliin kopi itu ke satpam. Nah, terus satpamnya bilang kan belum gajian. Ya nggak apa-apa. Masya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah bersama. Bisa tato di depan whiteboard biar bisa dicoret-coret ya. Whiteboardnya maksudnya. Ya. Jadi kita memberikan sesuatu di saat kepepet, memberikan makan kepada orang lapar itu lebih memberikan manfaat. Ya, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ini yang disebut dengan makna Syawal yang kedua. Ibtidaul khair. Apa saja yang tadinya ragu mau pakai menutup aurat, ya. Kalau istilah dulu waktu kita sekolah namanya kerdus. Apa tuh kerdus? Kerudung dusta, ya. Kalau kadang pakai, kadang enggak, masih ragu. Nah, Syawal ini sebagai momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Parameternya adalah Allah suka apa enggak. Saya pengen apa yang Allah suka. Ya. Nah, ini makna Syawal yang kedua. Bentar, saya biar kontrol. Aduh, bentar lagi azan.
Kita stopnya jam berapa nih? Sholat dulu, nanti lanjut lagi gitu ya, sampai terawih. Masih ada terawih. Nanti pokoknya habis makan kita lanjut tanya jawab lagi ya Ustaz ya. Ya. Iya, udah habis makan. Yang ketiga, makna Syawal itu artinya istimrar, istiqomah. Bagaimana justru keberhasilan Ramadan kita itu ketika kita bisa menjaga untuk tetap menjalankan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau begitu berhenti Ramadan habis, berhenti pula amal ibadah, itu berarti menunjukkan kita belum bisa menjaga istimroriyah, keberlanjutan dari Ramadan kita. Dikatakan Ramadan kita itu berhasil ketika kita bisa menjaga. Waktu Ramadan Bu Indah jaga mulut banget, ini mulut dikunci gitu ya. Sekarang nggak perlu mulut kan? Gimana caranya? Pakai apa? Jari. Pakai jempol. Jempolnya dipakein isolasi supaya nggak nakal nih jempol. Ada yang teman saya itu left, saya left sementara ya, saking pengen ngejaganya. Sama seperti kita yang tadi saya awal menjaga titipan dari Allah yang namanya mata. Sudah kasih nikmat mata, maka kita jaga, jangan sampai kita menggunakannya salah. Ya, bagaimana ini saya dikasih mata, saya jaga dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Yang tidak berhak saya lihat, nggak perlu saya lihat. Itu namanya menjaga nikmat yang Allah berikan. Sama menjaga nikmat mulut, menjaga nikmat jempol itu apa? Menjaga. Nah, ketika kita Ramadan kita jaga, kan kita sudah dekat dengan Allah selama Ramadan, siang hari kita berpuasa, malam hari kita tahajud. Ya, kalau sekarang gimana? Yang menjaga kita adalah keistiqomahan kita. Ya, udah saya tetap nggak mau saya ngomong sembarangan, nggak mau saya jempol ini salah, ya menyebarkan berita hoax. Bagaimana kita mengejek teman kita walaupun hanya bercanda. Karena apa? Disinilah letaknya keberhasilan Ramadan kita, menjaga mulut kita. Nah, makna Syawal itu adalah istimrar, istiqomah. Istiqomah itu lurus, tetap berada di jalannya. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya innalladzina qalu, mereka-mereka orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Artinya dia yakin hanya Allah tempat dia bergantung. Dia yakin Allah yang memberikan kepada dia seluruh kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan, rizki dan seterusnya. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Ya. Kemudian istiqomah, dia tetap yakin, dia menjaga semua yang Allah kasih kepada dia. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga kaki, jaga tangan, jangan sampai disalahgunakan. Ya, tsumastaqamu, dia istiqomah dengan itu, nggak masalah diejek. Lu ngapain tumben ke masjid kan gitu. Iya, karena saya pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung nih Syawal. Apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada orang itu. Kemudian mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Tuh. Sedih kenapa? Sedih karena diejek oleh teman. Takut kenapa? Takut jadi nggak ganteng, nggak cantik lagi gara-gara pakai jilbab, jadi nggak cantik. Rambutnya nggak kelihatan, ya. Dandanannya jadi nggak cantik. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang itu dengan balasan apa? Surga. Jadi teman-teman sekalian, balasan mereka yang istiqomah
ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 makna dari Syawal ini yang harus kita jaga. Nanti insya Allah setelah zuhur kita akan lanjutkan bagaimana kiat untuk kita bisa istiqomah ba'da Ramadan. Ya, karena sudah azan, kita tutup untuk sementara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nafi. Ini alhamdulillah ini ada beberapa teman juga masih kesini, mungkin nanti bisa dilanjut setelah kita isoma dulu ya teman-teman. Jadi yang mau sholat di sini di samping udah disediain, atau yang nanti mau ke masjid dekat sini bisa bareng-bareng nanti. Terus nanti baru makan kita ya, makan siang, setelah itu dilanjut lagi ya. Sedikit aja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya dicobain juga ya.